Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelina. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, tingkat 2 ATLM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 14 materi mengenai mata kuliah kimia klinik. Silakan simak video berikut. Baiklah, untuk materi yang pertama itu mengenai pemeriksaan tes asid fosfatase. Gimana? Biasanya tes asid fosfatase ini dikenal sebagai prostat asid fosfatase atau PAP. Kemudian, apa sampel yang digunakan untuk tes asid fosfatase ini adalah serum atau plasma darah dari manusia atau pasien. Kemudian, biasanya jumlah dari serum atau sampel yang digunakan itu sebanyak 1 mili, dan waktu pengerjaan itu bisa saja sampai setiap hari kerja. Untuk selesai hasil dari tes asid fosfatase ini minimal dari 2 hari. Kemudian stabilitas sampel itu berkisar antara 8 hari pada 2-8 derajat Celcius. Tujuan pemeriksaan membantu diagnosis penyakit prostat. Dalam pemeriksaan asid fosfatase kita mempunyai SOP atau nilai rujukan, di mana metode kolorimetri ini mempunyai beberapa reagen yang digunakan untuk pemeriksaan asid fosfatase, yaitu seperti larutan buffer atau larutan liquid. Kemudian alat yang digunakan adalah seperti mikropipet ukuran 50, 500 atau 1000, menggunakan blue dan yellow tip, tabung reaksi 5 ml, kemudian spektrofotometer. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum pemeriksaan? Di sini kita perlu persiapkan sampel. Sampel yang digunakan yaitu sampel serum atau plasma. Deteksi sampel secara langsung apabila konsentrasi di luar range pembacaan, silahkan encerkan sampel dengan NaCl sebanyak 0,85%. Cara kerjanya, dalam cara kerja pemeriksaan asid fosfatase, siapkan reagen 3 bagian, yaitu dibagi menjadi blanko, standar, kemudian sampel. Kemudian homogenkan, inkubasi 10 menit pada suhu ruang. Baiklah, lanjut ke materi kedua. Jika pada materi pertama kita membahas mengenai tes asid fosfatase, untuk materi kedua kita membahas mengenai alkaline fosfatase. Sebagai awalan, apa sih yang dimaksud dengan tes level alkaline fosfatase atau yang biasa disebut sebagai ALP? Tes level alkaline fosfatase atau tes ALP adalah tes yang mengukur jumlah enzim alkaline fosfatase di dalam tubuh atau di dalam aliran darah seseorang. ALP merupakan enzim yang berfungsi untuk membantu mencegah protein dalam tubuh. Enzim tersebut hadir dalam berbagai bentuk tergantung dari organ mana ia dihasilkan. Kemudian kadar ALP yang tidak normal dalam darah biasanya menunjukkan adanya kelainan di dalam darah seseorang. Oke, sekarang kita beralih ke pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ALP. Di mana pemeriksaan ALP ini mempunyai prinsip, yaitu mengkatalisa dalam media alkali yang mentransfer penitropenil fosfatase menjadi penitrofenol. Kemudian kenaikan penitrofenol diukur secara fotometri pada panjang gelombang 405 nanometer yang sebanding dengan aktivitas alkali fosfatase. Untuk nilai rujukan dari pemeriksaan tes ALP ini dibagi menjadi 2, yaitu di mana dewasa itu berkisar antara 42 sampai dengan 136, lansia agak lebih tinggi dari dewasa, kemudian anak-anak, bayi dan anak usia 0 sampai 20 tahun itu berkisar 40 sampai 115, anak yang berusia lebih tua berkisar antara 50 sampai 230. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan ALP atau alkaline fosfatase? Di sini alat dan bahan terbagi menjadi tabung reaksi, mikropipet ukuran 20 dan 500, kemudian yellow tip dan blue tip, kuvet dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah reagen 1 ALP-FS, reagen 2 ALP-FS. Dari reagen 1 dan reagen 2 dibuat monoreagen, yaitu dengan mencampurkan 4 bagian reagen 1 dengan 1 bagian reagen 2, di mana masing-masing 20 ml dan 5 ml.
sampel yang digunakan adalah serum. Cara kerja dari tes ALP itu sama seperti asid fosfatase, namun pada umumnya ada beberapa perbedaan antara reagen. Cara kerja sama, semua alat dan bahan disiapkan. Pemeriksaan kolesterol dan trigliserida. Tujuan dari pemeriksaan kolesterol ini sendiri untuk mengetahui tata cara pemeriksaan kolesterol dalam darah, kemudian memahami hasil akhir dalam pemeriksaan kolesterol serta materi mengenai pemeriksaan kolesterol. Lanjut ke prinsip kerja pemeriksaan kolesterol. Kolesterol total ditetapkan langsung dari dalam plasma darah atau serum darah pada pasien dengan sisi reaksi di mana ester kolesterol dihidrolisis, gugus 3 min OH, kolesterol dengan dioksidasi kemudian hidrogen peroksida yang merupakan salah satu hasil dari reaksi ditetapkan secara enzimatis. Lanjut ke alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol. Alat dan bahan yang digunakan serta cara kerja yang digunakan untuk pemeriksaan kolesterol adalah yang pertama menggunakan kuvet, mikropipet, tip berwarna yellow atau blue, centrifuge, spektrofotometer, dan juga handscoon atau APD lengkap laboratorium lainnya. Bahan yang digunakan yaitu serum atau plasma darah dan reagen kolesterol. Cara kerja dari pemeriksaan kolesterol ini sendiri yaitu pertama persiapkan pasien. Nah, dalam persiapan pasien ini petugas perlu mengatakan kepada atau menginstruksikan kepada pasien yang akan diperiksa kolesterolnya untuk puasa 10-16 jam. Kemudian pengambilan darah puasa dilaksanakan menggunakan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, lakukan pengambilan darah vena sebanyak 2 kali, kemudian sentrifuge selama 15 menit dalam kecepatan 3000 rpm, dan lakukan pemipetan masukkan ke dalam 3 kuvet. Memungkinkan kuvet tersebut inkubasi pada suhu kamar 37 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer. Oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai pemeriksaan trigliserida. Trigliserida merupakan jenis lemak yang ditemukan di dalam tubuh manusia. Jenis ini merupakan hasil dari uraian kerja tubuh terhadap margarin yang mengandung lemak dan kolesterol yang telah dikonsumsi dan masuk ke tubuh, serta juga dibentuk di hati. Setelah mengalami proses di darah, tubuh trigliserida diserap oleh usus dan masuk ke dalam plasma darah untuk kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Apa sih tujuan dari pemeriksaan trigliserida ini? Tujuan dari pemeriksaan trigliserida ini adalah untuk mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan pemeriksaan tes trigliserida, kemudian untuk mengetahui kadar trigliserida dalam serum darah. Prinsip kerja dari pemeriksaan trigliserida ini adalah trigliserida diperiksa dengan metode pop up, di mana prinsipnya adalah trigliserida ditentukan setelah dihidrolisa enzimatik dengan menggunakan liposa. Seperti biasa, alat yang digunakan atau bahan yang digunakan untuk pemeriksaan trigliserida ini hampir sama dengan pemeriksaan kolesterol, di mana juga menggunakan kuvet, mikropipet, blue tip atau yellow tip, centrifuge, spektrofotometer, dan alat APD laboratorium lainnya seperti handscoon, just lab, dan lain-lain, tapi juga menggunakan tabung vakum dan alat flebo untuk mengambil sampel. Bahan yang digunakan tetap serum dan plasma, dan reagen yang digunakan adalah reagen trigliserida. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai tes atau pemeriksaan HDL dan LDL. Untuk yang pertama itu mengenai HDL, apa yang disebut dengan HDL? HDL atau High Density Lipoprotein atau yang biasa disebut sebagai HDL merupakan kolesterol baik dan tidak berbahaya karena dapat membuang kelelahan kolesterol atau kelebihan kolesterol jahat pada pembuluh darah arteri menuju hati, mencegah pengendapan dan melindungi dari aterosklerosis. HDL memiliki kandungan lemak lebih sedikit. HDL normal pada laki-laki berkisar antara 40 mg per desiliter dan pada wanita 50 mg per desiliter.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kadar HDL yaitu yang pertama faktor genetik, gaya hidup, pola makan, usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Sampel pemeriksaan HDL mulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pemeriksaan ditunda paling lama 2-4 jam dan hari dalam penyimpanan berkisar antara 2-8 derajat Celcius agar enzim tetap stabil. Kemudian yang kedua yaitu LDL atau low density lipoprotein atau yang biasa disebut sebagai LDL, merupakan lipoprotein berkepadatan rendah yang dapat menembus tunica intama serta mempunyai sifat melekat pada dinding pembuluh darah. Kemudian menyebabkan timbulnya benjolan yang berisikan LDL kolesterol berukuran kecil sehingga mudah masuk ke pembuluh darah. Jika dinding pembuluh darah rusak dikarenakan beberapa faktor yaitu usia, merokok, hipertensi, atau keturunan. Pemeriksaan LDL mempunyai metode indirect atau tidak langsung meliputi metode formula Friedewald. Metode ini banyak digunakan di mana kolesterol, trigliserida, dan LDL kolesterol diukur, kemudian LDL kolesterol ditimbang atau dihitung dengan menggunakan rumus Friedewald. Selanjutnya ada metode ultracentrifuge, metode elektroforesis, metode presipitasi polyanion, metode kombinasi, metode direct atau tidak langsung meliputi metode imunokimia, metode presipitasi, metode hemogen assay. Baiklah, untuk materi yang kelima kita membahas mengenai pemeriksaan SGOT dan SGPT. Untuk yang pertama yaitu SGOT atau juga dikenal sebagai AST, aspartat aminotransferase, merupakan enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati, sementara konsentrasi sedang dijumpai pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Tujuan dari pemeriksaan SGOT dan SGPT ini adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan kadar enzim SGOT dan SGPT, kemudian untuk mengetahui prinsip pemeriksaan kadar enzim SGOT dan SGPT, kemudian untuk mengetahui kadar SGOT dan SGPT dalam serum yang bermanfaat dalam penegakan diagnosa kerusakan fungsi hati. Prinsip kerja dari pemeriksaan SGOT atau AST ini didasarkan pada reaksi kinetik enzim dengan bantuan malat dehidrogenase dan NADH. Sedangkan prinsip kerja dari SGPT untuk pemeriksaan dilakukan dengan prinsip glutamat pirufat transminase atau alanin transminase atau yang dikenal sebagai ALT untuk mengkatalisis transfer gus amino dari L-alanin ke 2 oksoglutarat untuk membentuk L-glutamat dan pirufat. Sampel yang digunakan dalam pemeriksaan SGOT dan SGPT ini adalah serum atau plasma darah dari pasien. Dan interpretasi nilai itu untuk orang yang sehat, kedua enzim ini biasanya akan terlihat normal dengan batas SGOT 5-40 mikroliter dan SGPT 7-56 mikro per liter. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tes bilirubin. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan tes bilirubin? Tes bilirubin adalah pemeriksaan yang bertujuan mengetahui kadar bilirubin dalam darah seseorang. Bilirubin merupakan senyawa berwarna kuning yang terbentuk akibat pemecahan sel-sel darah merah. Kemudian prinsip kerja atau metode yang digunakan untuk pemeriksaan tes bilirubin adalah pemeriksaan bilirubin total dapat dilakukan dengan metode Jędrowski-Grof. Prinsip pemeriksaan tersebut adalah bilirubin bereaksi dengan DSA atau yang disebut sebagai diazotized sulfanylic acid dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Sampel yang digunakan dalam pemeriksaan tes bilirubin ini menggunakan sampel darah pada pasien. Dan untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan tes bilirubin ini, bilirubin total yang normal 1,2 mg per desiliter untuk orang dewasa dan 1 mg per desiliter untuk orang di bawah usia 18 tahun, dan bilirubin direct yang normal adalah 0,3 mg per desiliter. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tes asam urat. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan asam urat? Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat di dalam tubuh.
Peningkatan kadar asam urat dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh manusia seperti perasaan linu-linu di daerah persendian dan sering disertai timbulnya rasa nyeri yang tidak tertahankan. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit gout atau lebih dikenal sebagai penyakit asam urat. Metode kerja dari pemeriksaan tes asam urat ini adalah yang pertama yaitu ada alat praktikum, yaitu seperti menggunakan kupet, mikropipet, pipet volume, rak tabung, sentrifuge, spektrofotometer, tabung reaksi, dan tabung sentrifuge. Kemudian menggunakan bahan praktikum seperti aluminium foil, aqueous, label, mata mikropipet, reagen air atau reagen yang khusus digunakan untuk pemeriksaan tes asam urat, sampel darah, serum, dan tisu. Cara kerjanya yaitu yang pertama ada penyiapan serum, pengukuran absorban blanco, dan yang ketiga adalah pengukuran absorban standar. Untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan tes asam urat ini yaitu kadar asam urat yang normal di dalam urin yang dikumpulkan selama 24 jam adalah 250 sampai dengan 750 mg atau setara dengan 1,48 sampai 4,43 mmol. Selanjutnya adalah setelah pemeriksaan dari tes asam urat, kita lanjut ke pemeriksaan kreatinin. Apa yang dimaksud dengan kreatinin? Kreatinin adalah produk limbah hasil metabolisme otot yang digunakan selama kontraksi otot. Kreatinin dihasilkan oleh kreatin, yaitu molekul penting dalam otot yang berfungsi memproduksi energi. Pemeriksaan dari tes kreatinin ini hampir sama menggunakan pemeriksaan dari tes asam urat, namun interpretasi hasil atau nilai normal dari tes kreatinin ini adalah 14 sampai dengan 26 mg per kilogram massa tubuh per hari untuk pria, 123,8 hingga 229,8 kg per hari. Kemudian 11 sampai 20 mg per kilogram massa tubuh per hari untuk wanita, 97,2 hingga 176,8. Untuk reagen yang digunakan dalam pemeriksaan tes kreatinin ini adalah R1 atau sodium hidroksida. Kemudian metode yang digunakan dalam tes kreatinin adalah metode Jaffe. Metode Jaffe berdasarkan reaksi kreatinin dengan ion pikrat pada medium alkali menghasilkan kompleks merah orange. Intensitas warna yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 520 nanometer. Setelah pemeriksaan dari tes kreatinin, kita beralih ke pemeriksaan tes ureum, di mana tes ureum atau disebut sebagai blood urea nitrogen atau BUN atau BUN test, blood urea nitrogen atau tes kadar ureum bertujuan untuk mengukur kadar ureum di dalam darah. Ureum adalah zat sisa metabolisme protein yang seharusnya dibuang melalui urin. Nilai normal dari tes ureum atau blood urea nitrogen itu sebesar untuk pria dewasa 8,24 mg per desiliter, untuk wanita dewasa 6-21 mg per desiliter, anak usia 1-17 tahun itu 7,20 mg per desiliter. Metode pemeriksaan dari ureum ini adalah merupakan sisa zat metabolisme protein, dan zat ini seharusnya dibuang melalui fungsi ginjal atau sangat membantu menegakkan diagnosis gagal ginjal akut. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan tes ureum ini menggunakan sampel pemeriksaan menggunakan serum, menggunakan reagen urea, metode enzimatik colorimetric Bartelot. Oke, lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya, materi kimia klinik mengenai tes gamma GT. Apa yang dimaksud sebagai tes gamma GT? Tes gamma GT atau glutamyl transferase merupakan bagian dari tes fungsi hati yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan organ hati. Pada dasarnya, banyak metode atau tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui aspek tertentu mengenai organ hati. Metode pemeriksaan tes gamma GT adalah pemeriksaan untuk mengukur kadar enzim gamma glutamyl transferase GGT dalam darah. Interpretasi hasil dari pemeriksaan tes gamma GT ini adalah yang pertama, nilai normal bergantung pada usia dan jenis kelamin.
Yang kedua, pada orang dewasa, untuk perempuan itu kurang dari 38 mikroliter, untuk laki-laki kurang dari 55 mikroliter, dan pada remaja perempuan 4-24 mikroliter, untuk laki-laki 2-42 mikroliter, untuk bayi yang berumur 1 hari sampai dengan 6 bulan, untuk bayi perempuan 15-132 mikroliter, untuk laki-laki 12-122 mikroliter, dan bayi berumur 6 bulan sampai dengan 1 tahun, untuk perempuan 1-39 mikroliter, untuk laki-laki 1-39 mikroliter. Oke, next untuk penjelasan materi kimia klinik selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan laktat dehidrogenase atau LDH. Nah, LDH ini adalah enzim yang dimiliki hampir semua sel dalam tubuh, termasuk sel darah, otot, otak, ginjal, pankreas, jantung, dan hati di dalam tubuh. LDH berfungsi untuk mengubah gula yang didapat dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan masing-masing sel. Ketika sel mengalami kerusakan yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya timbul kanker atau luka pada jaringan akibat infeksi. Tujuan pemeriksaan dari LDH ini, yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat kerusakan jaringan dan seberapa banyak kerusakan yang terjadi. Kemudian memantau infeksi dan beberapa kondisi khusus seperti penyakit ginjal atau penyakit hati atau yang disebut sebagai penyakit liver. Kemudian memantau dan mengetahui perkembangan beberapa jenis penyakit kanker. Untuk sampel yang digunakan dalam pemeriksaan tes LDH ini menggunakan plasma atau serum darah pada pasien. Kemudian stabilitas sampel itu yang pertama 4 hari pada 2-8 derajat Celcius. Yang kedua 7 hari pada 15-25 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah 6 minggu pada minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Tidak, dalam tes LDH ini tidak ada persiapan pasien, namun interpretasi hasil atau nilai normal dari tes pemeriksaan LDH ini yaitu usia 0-10 hari itu sekitar 290 sampai 2000. Kemudian usia 10 hari sampai 2 tahun itu 180 sampai 430 mikroliter. Kemudian usia 2 sampai 12 tahun itu 110 sampai dengan 295 mikroliter. Dan yang terakhir usia lebih dari 12 tahun itu sekitar 100 sampai dengan 190 mikroliter. Yaitu pemeriksaan albumin dan globulin. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan albumin dan globulin? Albumin merupakan protein plasma yang tinggi, jumlahnya sekitar 60% dengan berbagai fungsi. Sangat penting bagi kesehatan yaitu pembentukan jaringan sel baru, mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang rusak, serta memelihara keseimbangan cairan di dalam tubuh. Darah dengan cairan di rongga interstisial dalam batas-batas normal. Kadar albumin dalam darah sekitar 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Kemudian apa yang dimaksud sebagai globulin? Globulin adalah protein utama yang ditemukan dalam plasma darah yang berfungsi sebagai pembawa hormon steroid dan fibrinogen. Prinsip kerja dari pemeriksaan albumin ini yaitu pemeriksaan kadar albumin serum. Pada prinsip pemeriksaan albumin dengan metode BGC, yaitu serum ditambahkan pereaksi. Albumin akan berwarna menjadi hijau, kemudian diperiksa pada spektrofotometer. Intensitas warna hijau ini menunjukkan kadar albumin pada serum. Dan untuk pemeriksaan globulin itu digunakan untuk pemantauan risiko penyakit hati dan ginjal. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan albumin dan globulin adalah serum pada darah pasien. Reagen yang digunakan untuk pemeriksaan globulin dan albumin ini adalah reagen BGC. Untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan albumin dan globulin, globulin mempunyai nilai normal 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter. Peningkatan konsentrasi protein total dan globulin diikuti dengan penurunan konsentrasi pada albumin. Sedangkan interpretasi dari pemeriksaan albumin, meskipun demikian kadar albumin normal berkisar antara 3,5 hingga 5,9 gram per desiliter, atau apabila seseorang mengalami hipoalbuminemia bila kadar albumin di bawah 3,5 gram per desiliter. Oke, next kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai
glukosa darah sewaktu, di mana pemeriksaan kimia klinik ini juga memeriksa mengenai glukosa darah sewaktu. Untuk sebelum membahas lebih mengenai pemeriksaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan glukosa? Glukosa merupakan kelompok senyawa karbohidrat sederhana atau monosakarida. Di alam, glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu. Lebah glukosa berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel saraf. Nah, tujuan dari pemeriksaan dari glukosa darah sewaktu ini adalah untuk mengetahui kadar gula darah harian atas waktu. Kemudian apa sih prinsip kerja dari pemeriksaan gula darah sewaktu ini? Prinsip kerja pada pemeriksaan ini adalah menggunakan enzim glukosa dan didasarkan pada teknologi biosensor yang spesifik untuk pengukuran glukosa. Kemudian, tes strip mempunyai bagian yang dapat menarik darah atau lokasi pengambilan atau tekanan darah ke dalam tubuh. Nilai normal atau interpretasi hasil dari pemeriksaan gula darah sewaktu ini adalah 75 sampai 115 mg per desiliter atau 4,2 sampai 6,2 milimol per liter. Nah, dalam pemeriksaan darah atau pemeriksaan glukosa darah ini juga dikaitkan dengan penggunaan POCT. Apa yang dimaksud dengan POCT? POCT atau Point of Care Testing dan fotometer. POCT adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah total berdasarkan deteksi elektrokimia dengan dilapisi enzim glukosa oksidase pada strip membran. Oke, kita sudah sampai ke penjelasan materi kimia klinik yang terakhir, yaitu mengenai pemeriksaan glukosa darah puasa. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan dari pemeriksaan glukosa darah puasa ini? Pemeriksaan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memastikan diagnosis status pra-diabetes atau diabetes mellitus. Kemudian yang kedua, untuk memantau kadar glukosa darah puasa pada pasien. Nah, apa sih prinsip kerja dari pemeriksaan glukosa darah puasa ini? Prinsip kerja dari pemeriksaan glukosa darah puasa ini adalah glukosa diukur kadarnya setelah dioksidasi secara enzimatik, kemudian menggunakan enzim atau glukosa oksidase peroksida yang terbentuk kemudian bereaksi dengan fenol dan 4 aminoquinolone dengan katalis enzim peroksidase yang membentuk intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan kadar glukosa pada sampel. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan glukosa darah puasa ini sama, menggunakan sampel darah, serum atau plasma pada pasien, kemudian menggunakan alat seperti spektrofotometer, mikropipet, tip yang berwarna biru atau kuning, reagen glukosa, dan menggunakan centrifuge. Cara kerja dari pemeriksaan glukosa darah puasa ini, yang pertama persiapkan pasien, kemudian kumpulkan 3-5 ml darah vena dalam tabung darah, kemudian centrifuge sampel untuk mendapatkan serum atau plasma, kemudian diamkan di suhu ruangan, kemudian memungkinkan, lalu hitung absorbansi dan lihat pada spektrofotometer. Selain pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan ini juga memeriksa glukosa darah puasa tapi setelah makan atau 2 jam setelah makan.